Pus. Bayarannya mana? Mobilnya gue pinjam. Mobilnya gue Kita daripada tiap hari ngocol mulu, mendingan kita cari kerja. Emang lu punya perusahaan yang bisa di go publikin? Itu namanya pengalaman hidup. Kayaknya nyari kerja gak gampang ya. Yang penting kita jangan nyerah. Pahit manis yang kita dapat, ya mesti kita terima. Kalau masih ada lowongan, saya mau kenalan. Nama saya Lupus. Kalau nggak salah, namanya Pia ya. Ya, itulah. Kalau udah tahu, kok pakai kenalan? Rasanya kalau kenalan tanpa salaman kurang afdol. Boleh ya? Ya. Komputer Indonesia 90 terspesial Aduh. offer yang telah Eh, menyediakan itu Lupus. buku-buku Woi, remaja di kita baru mau ke rumah kamu. Mau ngapain? mendapat menarik. Kita lagi dikerjain kakak kelas nih. Syukur deh. Mau ngajak saya main topeng monyet. Ah, jangan ngeledek ah. Kamu tolongin saya ya. Lantai 2 Tolongin apa dulu? Tolongin deh, Pus. Iya, daripada kita dihukum. Cuma cari kodok. Bakal apaan? Iya deh, oke. Saya usahain deh pokoknya. Hah? Makasih ya, Pus. Kalau kakinya ditarik 10 cm. Oke. Besok pagi kita ambil ke rumah kamu, ya? Oke. Oh iya, Pus. Kodoknya harus cewek semua ya. When I look my way back, when I was 17, it seems the world never get enough for me. So I pack my bag and leave to the longing road that wait for me. I let my mother cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu di sana? Salam berjumpa kembali bersama saya Lupus. Kali ini spesial Lupus hadirkan cerita film epik era 90-an karya besar dari Hilman Hariwijaya dengan judul Lupus 4 yang rilis di tahun 1990. Film ini merupakan kelanjutan dari sequel sebelumnya, yaitu film Lupus 1, Lupus 2, dan Lupus 3. Film yang melambungkan nama Rian Hidayat sebagai sosok Lupus ini merupakan film anak muda yang menyuguhkan problematika anak muda waktu itu dalam memecahkan permasalahannya, dibalut dengan kepolosan, keunikan, kekonyolan, dan kejahilan di antara mereka. Film ini disutradarai oleh Deddy Arman, dan pemeran dalam film ini yaitu Rian Hidayat sebagai Lupus, Firda Kusler sebagai Lulu adiknya Lupus, Agil Sahriar sebagai Boim, Dodi Priambodo sebagai Gusur, Nike Ardila sebagai Dila temannya Lulu, Paramita Rusadi sebagai Pia, dan Hengki Sulaiman sebagai Om Pinocchio. Biji mana jalan cerita dari film ini? Yuk tetap stay ikutin Lupus ceritain filmnya. So I pick my 6-string knife and just play with my heart. Then I wrote my sad song for the story about my home, and found the missing love that I closing in my life. They were so fine at the first time I arrived. Di suatu kisah di suatu hari, di sebuah sekolah SMA Merah Putih, berkumpullah para siswa dan siswi. Ada kecemasan, ada kegirangan menatap hasil pengumuman lulus tahun itu. Tak terkecuali Lupus dan teman-temannya yang ikut berpesta pora di halaman sekolah merayakan kelulusan mereka. Baju mereka pun dicoret-coret. Ada juga yang menyemprot dengan pilok. Pikir mereka ini adalah suatu perjuangan yang harus diapresiasi.
pas mereka merayakan kelulusan di sekolah. Akhirnya, satu persatu anak muda itu pun pulang ke rumah masing-masing. Diawali dengan Gusur yang tinggal dengan engkongnya di rumah sederhana di atas kolam ikan. Gusur yang pulang dengan keadaan compang-camping membuat engkongnya itu pun keheranan dan anggap cucunya itu sedang kerasukan. Engkongnya Gusur tetap tidak percaya bahwa itu adalah cucunya. Gusur. Iya. Enggak. Ini cucu, Kong. Nyebut, Sur. Sampai di suatu momen mereka berdua pun tercebur di dalam kolam. Gusur memberitahu bahwa dia telah lulus dari SMA, yang membuat sang engkong dan orang-orang di sekitar kolam itu pun kegirangan. Iya, Kong. Lain halnya dengan Boim, sebagai putra Betawi disambut meriah satu kampung dengan perayaan dan musik tradisional. Keluarga Boim pun menunggu kedatangan putra kebanggaannya itu. Akhirnya, kabar Boim sedang menuju rumah datang dari seorang bocah yang bilang Boim pulang kayak orang gila. Si Boim datang. Si Boim datang kayak orang gila. Bajunya basah, lagian penuh coretan. Ternyata apa yang dikhawatirkan emaknya Boim itu salah. Anaknya itu datang membawa kabar gembira dengan kelulusannya. Hebat anak lu kita. Mak, lu emak manjur. Pokoknya nggak berjumpa. Tapi kenapa tampang lu jadi kayak begini, Boim? Di sampingnya lu punya pengharapan. Kita juga turut berdoa supaya lu jadi orang berguna. Soalnya siapa lagi anak Betawi yang bisa jadi orang? Dan pada akhirnya mereka semua pun satu kampung orang-orang itu bergembira bersama merayakan kelulusan Boim. Ini adalah sosok Lupus, pulang dengan ojek langganannya yang ternyata ongkos kemarin juga belum dibayar, kali ini pun sama hutang kembali. Udah, besok aja sekalian sama yang kemarin. Oke? Alah, besok lagi. Dengan pakaian compang-camping, Lupus pun mencari keberadaan adiknya yang bernama Lulu. Lupus berpikir Lulu akan menjahilin dirinya. Lulu ternyata keluar dari kamarnya dengan wajah datar, memberi selamat kepada Lupus. Selamat ya, Pus. Lu. Dulu nggak bisa kasih apa-apa. Nggak usah dikasih tahu juga, gue udah tahu. Soalnya gue lihat udah seminggu ini pantat celengan Semar lu bolong. Di hari kebahagiaan Lupus, sang adik itu pun Lulu sedih tidak bisa memberikan hadiah untuk Lupus. Ditambah Lulu sedang bad mood dengan keadaan rumah. Nggak cocok aja. Lupus pun kemudian masuk ke kamar sang ibu yang kedapatan sedang bersedih berurai air mata. Akhirnya sang ibu kemudian peluk Lupus dan mengucapkan selamat untuk anak kesayangannya itu. Saya lulus, Bu. Selamat ya, Pus. Kesedihan ibunya Lupus tak lain adalah bagaimana caranya agar Lupus bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi esok hari. Ibunya Lupus berencana menjual emas peninggalan almarhum suaminya untuk biayai Lupus kuliah ke universitas, biaya Lulu masuk SMA. Dan sebagian mau digadekan. Ternyata Lupus pun dengan berat hati menolak melanjutkan kuliah kalau caranya menjual semua perhiasan peninggalan almarhum ayahnya itu. Dan Lupus, dia lebih baik tak melanjutkan sekolahnya. Selain itu, ibunya mempunyai sangkutan kredit kompor yang belum terbayarkan. Jadi dalam keadaan single parent, ibunya pun sudah pasrah dengan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk, yaitu caranya dengan menjual harta yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Campur urusan ini. Ini bagian ibu. Bu, kalau ibu masih mau jual atau gadein ini hanya karena sekolah Lupus, dari sekarang Lupus putusin. Lupus nggak akan terusin sekolah. Lupus yang baru saja lulus dari SMA-nya menahan sang ibu 1 minggu untuk mencari solusi keadaan yang ada. Ibu jangan jual dulu. Kasih Lupus waktu. Di waktu itu juga, Lupus pun bergegas pergi keluar rumah dibarengi kedatangan Dila dan para sahabatnya Lulu berkunjung ke rumahnya Lulu. Hai, Lupus. Lu ada nggak? Lulu, Ada nggak? gue taruh di mana ya? Ada.
dulu ada di dalam. Ternyata Lupus mendatangi kantor salah satu majalah. Orang-orang di kantor itu pun tak asing dengan Lupus, karena Lupus yang hobinya menulis merupakan salah satu pengisi artikel di majalah tersebut, walau tidak sering. Kalau masa SMA itu adalah masa yang Kemudian akhirnya Lupus pun mendekati dan mendatangi Mbak Retno yang merupakan pimpinan di sana. Lupus berterus terang dia lagi membutuhkan sejumlah uang. Mbak, butuh duit. Akhirnya Mbak Retno pun menyetujui, tetapi Lupus harus menulis satu artikel yang bisa membuat viral dan booming di waktu itu. Itu gampang diatur. Yang penting sekarang kamu mau nulis tentang apa? Dengan refleks dan berpikir sejenak, Lupus pun akan menulis tentang kehidupan anak cewek yang selalu pulang pagi, tetapi dilihat dari sisi yang berbeda. Sisi apa? Cewek zaman sekarang udah beda, Mbak, sama cewek zaman Mbak Retno dulu. Di sisi lain, ini adalah Pia yang merupakan anak broken home yang tinggal bersama sang ayah. Pia yang kesepian di rumah, hampir setiap malam keluar mencari kesenangan di diskotik. Akhirnya keesokan hari, Lupus dengan kepercayaan dari Mbak Retno mendapat setengah penghasilannya dan setengah lagi kalau Lupus telah menyelesaikan tugas artikel itu. Yang rusak bukan cuma kepercayaan sama kamu aja. Asal kamu ingat, ini benar-benar satu pertaruhan kepercayaan pun. Iya deh, Mbak. Pokoknya saya ngerti. Dengan riang gembira, akhirnya Lupus pun serahkan uang tersebut ke ibunya untuk menambal kekurangan kredit kompor gasnya. Dan sang ibu pun tersenyum, walau tidak besar, tetapi itu sangat membantu. Oh ya, Pus. Di saat itu Ada ibunya satu pun tugas memberi untuk kamu, tugas loh. kembali untuk Lupus, jemput Lulu di acara perpisahan sekolahnya malam ini. Siap, Bu. Kan kamu jemput adikmu di pesta perpisahan sekolahnya ya. Ah, Ibu. Lupus sebenarnya malas, apalagi datang ke acara bocil-bocil di waktu itu. Tiba-tiba datanglah Boim dan Gusur. Seperti gayung menyambut, Lupus pun ada ide ajak kedua sahabatnya itu untuk ikut dengannya ke acara perpisahan sekolahnya Lulu. Singkat cerita, mereka bertiga pun datang menaiki bajai. Sesampainya di depan pintu gedung acara, Lupus menyuruh Boim dan Gusur untuk menunggunya di depan karena Lupus berujar cuma ambil Lulu di dalam kemudian cabut. Im, mendingan lu tunggu sini aja. Gua ambil dulu, habis itu kita langsung cabut. Oke? Kenapa kita nggak masuk sama-sama aja? Iya, Pos. Kebetulan gua belum makan. Ah, lu gila. Ini pesta anak playgroup. Ntar kalau kita masuk, mereka pada bingung. Woi, rombongan sirkus dari mana? Apa yang diomongin Lupus ternyata tak terbukti. Lupus betah di dalam gedung itu, apalagi pas kedatangan Dila yang kemudian Dila pun menyumbang sebuah lagu yang berjudul Sepanjang Zaman. Dan untuk full video lagunya kalian bisa dilihat dan cek di channel ini ya. Mencoba merangkai kata curahan terima kasih atas persahabatan yang indah. Setelah lama menunggu, akhirnya Boim dan Gusur memberanikan diri masuk ke dalam gedung tersebut. Ternyata apa yang dibilang oleh Lupus tempat playground anak-anak, malah dia yang betah. Akhirnya Boim pun menyuruh MC untuk membacakan pesan penting di ruangan tersebut. Ternyata apa isi pesan itu? Menjatuhkan harga diri Lupus, yang kemudian dia pun dengan geram pergi keluar meninggalkan gedung tersebut. Saudara Lupus harap keluar untuk mengembalikan mobil, soalnya yang punya mau pakai. Iya. Ini pasti kerjaan si Betawi gila nih. Dan ternyata di depan para cewek, Boim dan Gusur mempermalukan Lupus. Makanya jangan sebajayo. Singkat cerita, di hari yang dinantikan mereka, Lupus, Boim dan Gusur untuk kuliah ke perguruan tinggi negeri pupus sudah karena dari sekian banyak yang ikut tes, nama mereka bertiga tidak ada. Nah, di zaman itu disebut si permaru. Lupus pun merasa menyesal selama ini. Dia selalu menganggap remeh segala hal.
Mereka bertiga, seorang anak yang seperti hilang harapan, seperti tiga manusia yang tidak mempunyai masa depan. Akhirnya, dalam kekalutan yang melanda mereka sambil menunggu si Permaru tahun depan, karena kalau masuk perguruan tinggi negeri swasta, mereka tak sanggup dengan biaya yang sangat tinggi. Lupus pun merencanakan go public, yaitu mencari pekerjaan di kantor-kantor di sepanjang jalan Kita buat Jakarta. pertemanan. Gimana? Terus kita taruh di kantor-kantor di sepanjang jalanan ini. Langkahkan kaki dan tundukkan kepala saat ku harus mengaku kalah. Beban di hati berjuta merah. Niat mereka yang bulat, sekuat baja membangkitkan jiwa muda mereka. Satu persatu surat lamaran mereka ketik, berkejaran dengan larutnya malam. Gigitan nyamuk dan rasa kantuk yang hebat mereka libas, dan pada akhirnya di pagi buta dengan semangat 45, ketiga anak muda itu berjalan menyusuri trotoar ibu kota. Satu demi satu kantor di sekitaran jalan mereka sambangi sambil menyerahkan surat lamaran pekerjaan. Pikir mereka, dengan banyaknya surat lamaran pekerjaan yang sudah masuk ke dalam kantor itu, masa tidak ada yang nyantol satupun juga. Mimpi yang sirna saat ku sadar terjaga. Langit memerah, sisakan luka. Ku buang cinta darimu. Oh, dalam luka cinta dan benci, semua ada di hati. Senja langit nurani jadi satu tragedi. Walau kini cinta telah sirna. Pada suatu ketika, Pak Pos yang sudah berusia sepuh mendatangi rumah Lupus. Dengan suara dan gerakan lambat, Pak Pos tersebut mencari alamat rumah dari Lupus. Pak, mau kemana Pak? Wah, maaf ya. Tanggung jawab dikit dong Pak. Udah ngetok rumah orang main tinggal aja. Apa di sini rumahnya Pak Lupus? Bapak belum kenal sama yang namanya Lupus. Bapak salah besar nih. Kenalkan Pak. Saya Lupus. Lupus. Orang yang paling keren sekelurahan. Oh, ini ada surat panggilan. Keesokan hari, Lupus pun pergi ke kantor tempat dia dipanggil untuk interview karyawan baru. Tak lupa Boim dan Gusur pun antar sahabatnya itu untuk mensupport. Dan kali aja mendapat kerjaan juga lewat jalur Soalnya lu bisa jadi pertemanan. koneksi. Sekaligus nyariin tempat yang basah. Lu mesti ingat, kantor beginian, lu nggak boleh naik bajai lagi. Lu mesti bilang sama Dirut kalau you butuh Tetapi ternyata harapan Lupus untuk bekerja pun sirna, karena atasan yang memanggil dan mau menginterviewnya tak lain adalah Om Pinocchio, yang merupakan sosok pria yang bucin banget dengan si Lulu, adiknya Lupus. Kak Lupus. Kalau saja saya tahu Lupus ini, ya Kak Lupus sendiri. Nggak perlu pakai ngelamar. Jodoh memang tidak akan kemana. Apa kabar? Baik. Kak Lupus, tinggal pilih mau di bagian apa? Bagian valuta asing, bagian kredit, bagian deposito, atau bagian tahapan? Terserah yang mana. Atau bagian hadiah. Iya, Om bagian Pinocchio hadiah. pun langsung aja kasih banyak tempat sesukanya Lupus. Mau kapanpun mulai bekerja tak masalah. Sepertinya itu kesempatan yang bagus untuk Om Pinocchio lebih bisa mendekati kakaknya, yaitu Lupus. Tetapi Lupus pun dengan cengengesan dan kikuk memutuskan untuk pergi dari kantor itu. Saya permisi pulang dulu. Hah? Oh, sampaikan salam saya buat Dek Lulu. And bilang juga sama Dek Lulu,
Cinta saya kepada Ade itu seperti kembang ini, abadi, selamanya, tidak akan pernah layu. Terang aja, kembang plastik. Dek Lulu, saya berjanji bahwa cinta saya bagaikan api olimpiade yang tidak akan pernah padam. Di parkiran ternyata Boim dan Gusur sedang berimajinasi bakal mengemudi mobil-mobil mewah. Tetapi itu semua hanya imaji belaka, karena harapan itu hanya sebatas mimpi. Tetapi tak apa, mimpi itu harus di luar nalar. Dan anak muda itu tak pantas putus harapan. Masih banyak jalan yang ditempuh walau dengan cara yang aneh. Bos, kayaknya nyari kerja gak gampang ya. Terus terang, gue malu berat kalau inget gimana soknya kita waktu lihat pengumuman lulus. Ada yang coret-coret baju, rambut dipilok, apalagi pakai ngerusuin orang. Itu namanya pengalaman hidup. Pahit, manis yang kita dapat. Ya mesti kita terima. Yang penting kita jangan nyerah. Setibanya di rumah, Lupus pun selipkan bunga di hadapan Lulu yang sedang tertidur. Lulu kemudian terbangun merasa senang, sekaligus aneh kakaknya sedikit genit. Cuman lu disuruh milih bagian apa? Kalau gitu, kamu pilih aja tempat yang basah. Dia tuh orangnya baik. Buktinya dia kasih ini buat kamu. Kok dia tahu Lulu? Dia bilang cintanya nggak akan luntur. Cintanya tidak akan pernah padam. Seperti api olimpiade. Gila, ngaco tuh. Akhirnya di malam itu mereka, Lupus, Boim dan Gusur, datangi ke salah satu diskotik, ikut apa yang direncanakan oleh Lupus untuk mencari bahan proyek artikel yang dia harus kerjakan untuk majalahnya. Pia yang tampil beda dengan wanita-wanita di sekitarnya, tampak cantik dan bersemangat, membuat pandangan Lupus tak berkedip melihat Pia. Di waktu itu datang seorang pria yang menanyakan Pia di samping Lupus ke seorang bartender. Pria itu pun sangat terobsesi ke Pia, membuat Pia tak nyaman, dan Pia pun akhirnya cabut keluar bilang ke bartender bahwa Pia keluar takut temannya, para gadis bertanya keberadaannya. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Lupus. Dia pun akhirnya keluar memberanikan diri, mencoba komunikasi dengan Pia. Selamat malam. Ada apa? Kalau masih ada lowongan, saya mau kenalan. Nama saya Lupus. Bener? Kalau udah tahu, kok pakai kenalan? Kalau nggak salah, namanya Pia ya. Tanya kalau kenalan tanpa salaman kurang afdol. Lupus. Boleh ya? Singkat cerita, Lupus yang sedang santai di toko buku didatangi oleh Dila. Kedatangan Dila tak lain, membutuhkan bantuan Lupus karena tugas dari kakak kelasnya untuk dicarikan kodok. Apa dulu? Kalau disuruh berantem di sekolah kamu, saya nggak mau. Ngeledek ah. Kita lagi dikerjain kakak kelas nih. Enggak, bukan berantem. Cuma cari kodok. Akhirnya karena Lupus merasa kasihan ke mereka, dia pun oke-oke aja mau carikan kodok dengan banyak persyaratan. Iya deh, oke. Panjangnya, kalau kakinya ditarik 10 cm. Hah? Minimal 15 ekor ya. Makasih ya, Pun. Besok pagi kita ambil ke rumah kamu, ya? Oke, saya usahain deh pokoknya. Pas mereka pergi, Lupus baru ingat bahwa ntar malam dia mau ke diskotik dan janji mencari kodok. Tak mungkin Lupus tarik kembali. Dan Lupus pun tak kehilangan akal. Dia ternyata mendatangi rumahnya Boim, menyuruh Boim untuk temenin Lulu malam ini. Tetapi Lupus tak bilang bahwa Lulu mau mencari kodok. Di malam itu Lupus pun kembali mendatangi diskotik. Karena Pia sudah mengenal Lupus, dia pun ajak Lupus untuk turun gabung joget bersama Pia.
Boim yang sudah berpenampilan necis abis datang ke rumahnya Lupus yang sudah ditunggu oleh Lulu. Boim pun kaget dengan penampilannya Lulu. Kok pakaiannya begini sih? Emangnya mau kemana? Kan mau cari kodok. Cari kodok? Emangnya Lupus gak bilang sama kamu? Yang bener. Iya ya, cari kodok ya. Semakin larut malam, Lupus dan Pia pun semakin panas di area disko. Dan akhirnya Lupus pun terus korek-korek dan banyak bertanya tentang kehidupan Pia dan teman-temannya. Di sisi lain, apes banget untuk Boim yang semakin malam semakin gupek di area lumpur cari kodok. Jangan perpendekan, Im. Pas-pasin aja. Boim. Kodok cowok. Kodok aja geli ngedeketin kamu, apalagi cewek. Tetapi Boim dan Lulu pun tak tinggal diam. Mereka berdua mengejutkan Lupus datang ke disko untuk gap Lupus yang asik dengan Pia. Dan akhirnya Lulu pun melempar karung yang isinya dipenuhi oleh kodok-kodok ke Lupus. Dan pesta malam itu pun di disko ambyar dengan banyaknya kodok di situ. Lupus pun pada akhirnya antar Pia pulang ke rumahnya pakai taksi. Dia pun nekat antar Pia sampai depan pintu rumah. Dari mana kamu? Waalaikumsalam. Oh, jadi kamu cecunguk yang suka bawa Pia ke disko? Hah? Sering pulang pagi? Hah? Kamu yang ngajar Pia sering bolos? Enggak, tak pernah. Ngajarin merokok? Hah? Yang ngajar Pia suka jadi boros? Yang bener. Siapa sih? Ini Papa Pia. Katanya orang ramah. Kamu bilang apa? Lupus ternyata kabur tinggalin supir taksi yang menunggunya padahal dia belum bayar ongkos taksi. Dan tak disangka ternyata Dila adalah adiknya Pia. Belum dibayar, Tuan. Memangnya saya yang pakai? Enak aja. Ini isinya, Tuan. Ya, sorry. Sorry, Pak. Ini pasti kiriman Lupus. Keesokan pagi di atas meja makan, Pia pun bersedih, utarakan perasaan serta kebutuhan dia dan adiknya ke bokapnya yang dikit-dikit pergi urusan kantor sampai tak ada waktu untuk Pia dan Dila seorang anak. Ya, Papa mau ke Surabaya. Sejak Mama meninggal, gak pernah lama tinggal di rumah sih. Dan kayaknya gak pernah mau tahu tentang persoalan kita. Selepas itu, Pia pun mendapat telepon dari Lupus yang udah kena kerjain Pia. Tetapi Lupus ajak ketemuan Pia kembali nanti malam di diskotik. Malam itu pun kembali Lupus dengan Pia bersama jogging dalam klub. Reja yang melihat kedekatan Lupus dan cewek obsesinya itu geram dan datangin Lupus yang sedang berada di dalam toilet. Dengan kelemer-kelemer, Lupus ternyata berkelit bahwa Pialah yang memaksa dia untuk bertemu. Abis gue dipaksa, Bener. Saat mereka mau pulang, Reja pun memberanikan diri datangin mobilnya Pia dan dia bertanya status hubungannya dengan Lupus. Dan jangan ganggu urusan gue lagi. Reja cuma mau tanya hubungan kamu sama cowok itu. Jangan marah dulu dong. Gue bebas mau berteman sama siapa aja. Apa urusannya sama kamu? Asal kamu tahu ya. Jangan coba-coba nyamain gue sama perek-perek itu. Iya, denger dulu dong. Yuk, Pus. Akhirnya, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Lupus bersama Pia, dia pun banyak belajar dan mempunyai bahan untuk proyek artikel majalahnya. Pada. Kalian juga mestinya tahu hobi, keterampilan, sama segala bentuk kebiasaan sebetulnya bisa disalurin. Emangnya minyak. Asal, ya sesuai dengan kemampuan. Kita di lingkungan keluarga dan masyarakat nggak boleh saling nyalain, tapi harus bisa saling isi-mengisi. Sekarang coba, apa manfaatnya ke disko?
Ya, paling nggak kita bisa belajar musik misalnya. Ngurusin badan dengan jogging. Atau cuma ngelihat cara bergaul. Pia juga nggak boleh tiap malam. Itu sih namanya ngerusak badan. Kalau sekedar refreshing sih, oke-oke aja. Terus, apa hasilnya berorganisasi? Ya, kita bisa tahu gimana cara memimpin. Gimana kita menghargai pendapat. Pokoknya macam-macam lah. Jadi sebetulnya, banyak benar cara untuk mengisi waktu masa remaja. Generasi yang harus banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Setelah beberapa waktu berlalu, Pia yang sedang duduk sendiri di kafe didatangi oleh para sahabatnya yang kesal dengan ulahnya Pia. Mereka pun anggap Pia cari panggung ingin ngetop. Pia pun heran apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya teman-temannya itu pun sodorkan satu majalah ke hadapan Pia yang ternyata di dalamnya terdapat foto dan gambar Pia. Gue nggak sangka tuh anak. Keesokan pagi ternyata Pia pun mendatangi rumahnya Lupus yang anaknya masih nyenyak tertidur karena semalam dia begadang mau merencanakan acara ultahnya Lulu di rumah itu. Setelah beberapa waktu, Lupus pun keluar dari pintu. Lupus yang merupakan wartawan magang menjadikan sosok Pia sebagai proyek keuntungannya. Pia pun tak terima dengan tulisan-tulisan Lupus di majalah tersebut. Pia merasa jijik dengan Lupus dan lebih jijik dari Reja. Tetapi akhirnya Lupus pun meminta maaf dan dia jelaskan sosok Pia merupakan sosok yang positif di antara lingkungan yang negatif dalam kondisi tertekan yang membutuhkan kehadiran orang tua. Sosok Pia mencari teman dan hiburan di luar rumah. Kamu harus melihat kedalaman tulisan saya ini. Bahwa pada saat sekarang, pembinaan pribadi seseorang itu dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Kalau di rumah tekan terus, pasti dia ngelampiasinnya di luar. Dan kalau di rumah nggak bebas, otomatis dia akan cari kebebasan di luar. Tapi kebebasan saya di luar masih ada batasnya. Nah, itulah. Semuanya kan tergantung pada kekuatan membawa diri. Kamu sebagai tokoh positif dalam menghadapi kehidupan Di luar. waktu itu, datanglah Lulu bersama Dila dalam satu taksi. Adik dan kakak itu tak menyangka bisa dipertemukan di rumahnya Lupus. Ternyata Dila menemani Lulu untuk persiapan acara ultahnya. Tak hanya itu, datang pula Boim bawa bunga untuk Lulu bareng dengan Gusur. Dila, kamu jahat. Jahat. Soalnya selama ini kamu nggak mau kenalin aku sama kakak kamu yang cantik itu. Iya, Tante. Lulu, Pia. Bateri kembang dari mana? Selamat siang, Tante. Selamat siang. Biarpun lu udah bawa kembang kayak gini, tapi nyokap gua nggak mau punya menantu kayak lu. Pas semuanya mau masuk ke dalam rumah, datanglah sebuah mobil pick up membawa bunga berukuran besar untuk Lulu. Dan yang bikin kaget yang turun adalah Om Pinocchio. Tabah. Selamat siang, Kak Lupus. Oh, selamat siang, Dek Pinocchio. Selamat siang, Mami. Selamat siang. Dulu. Memang tiada kau duga. Selesai filmnya, Cing. Semoga bisa terobati nostalgianya ya. Terima kasih udah tetap stay dengan Lupus sampai kelar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah genggam tangannya. Mungkin kau rasakan cinta yang suka